Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 6 pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Jakarta Islami Qurani berprestasi Allahu Akbar. Yes, okay. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang pernah dengar? Kalau komputer pernah dengar ya? Tapi bagaimana kalau berpikir seperti komputer? Pernah dengar? Nah, ada yang menyebut AI. Itu AI kita bahas Selasa depan ya. Tanggal 19. Selasa depan kalian akan saya ajari menggunakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ada yang pernah dengar ChatGPT? Nah, betul kan? Ada yang pernah dengar DeepSeek? DeepSeek, DeepSeek. Ada yang pernah dengar Gemini? Bukan apa ya, bukan bintang ya, atau siu bukan. Sedikit ya yang dengar Gemini. Ada yang pernah dengar Grok? Grok, GROK. Grok adalah kecerdasan artifisial dari X atau X, Twitter itu, dulu Twitter. Ada yang pernah dengar Meta AI? Banyak sekali ya. Ada di WA. Berarti yang banyak tahu untuk anak SD adalah ChatGPT dan Meta AI. Nah sekarang saya tanya, siapa yang lebih sering mana? Kalian pakai ChatGPT atau Meta AI? Yang pakai ChatGPT angkat tangan. Yang sering pakai ChatGPT daripada Meta AI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kalau yang separuhnya ya, yang pakai Meta AI angkat tangan. Meta AI, oh malah sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak banyak. Oke, silakan keluar. Ada yang pernah bikin foto pakai AI atau kecerdasan artifisial? Oke, jadi foto ya. Ada yang pernah bikin video pakai AI atau kecerdasan artifisial? Pernah bikin video? Diajarin siapa? Diajarin siapa? Kakak. Oh, diajarin kakak. Kamu? Diajarin bapak. Oke, ada lagi yang lain? Ada ya. Insya Allah minggu depan kita belajar itu. Tentunya Selasa depannya. Baik, sekarang saya akan coba memberikan penjelasan. Saya akan coba buka dulu ya. Baik teman sekalian, ada yang pernah dengar Scratch? Sudah pernah belajar Scratch sebelumnya? Di kelas berapa? Kelas 4. Nah, hari ini kita bikin animasi kampanye berkaitan dengan lingkungan. Ada yang pernah bikin animasi? Pakai Scratch? Siapa aku di rumah? Oh, Mbak Alex tadi anak pintar ya? Oh, nonton YouTube tutorialnya. Oh, ada foto di sini. Fotonya siapa ini? Bagi teman sekalian, ini saya ingin memberikan penjelasan ya tentang
Nah, ini dia. Oke. Berpikir komputasional, informatika atau TIK kelas 6. Ya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Nadine. Berpikir komputasional, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah atau computational thinking. Dua tahun yang lalu, 2023. Ada yang mengetik di sini? Tolong tidak mengetik atau bermain Dino. 2 tahun yang lalu, akhir 2023, kakakmu pernah lomba berpikir komputasional tingkat internasional. Itu di sini. Ya, ketika itu komputernya masih ke sana ya, tengah dan sebelah sana. Waktu itu masih kecil. Dan itu pusatnya di Amerika Serikat. Pakai lembaganya bernama Bebras. Yaitu lomba berpikir komputasional internasional. Yang menang akan dapat penghargaan. Meskipun mungkin tidak menang, tapi ada penghargaan berupa sertifikat atau piagam keikutsertaan. 2 tahun yang lalu 2023. Kalau misalkan tahun ini ada kegiatan itu lagi, ada yang mau bersedia itu? Berpikir komputasional. Kakaknya dia katanya ikut. Kamu juga ikut ya? Oh itu ikut juga. Berarti kamu kelas 4 ya? Itu. Iya, tahun yang lalu ya, kelas 4. Kelas 3? Kelas 4 harusnya, ya. Apa itu berpikir komputasional atau computational thinking? Adalah pendekatan memecahkan masalah dengan cara yang terintegrasi dari cara berpikir komputer. Ini melibatkan kemampuan menguraikan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur, serta merancang solusi yang efisien dan sistematis. Berpikir komputasional tidak hanya cocok dalam dunia teknologi informasi, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, bisnis, bahkan lingkungan sekitar. Ya. Bagaimana sih konsep utama berpikir komputasional itu? Yang pertama, dekomposisi. Masalah di sekitar kita tuh banyak kan anak? Banyak. Tapi bagaimana caranya agar masalah besar itu, ada yang mengetik atau bermain Dino? Tolong berhenti. Ya, masalah di sekitar itu tuh banyak. Masalah sampah, masalah apa lagi? Masalah keamanan lingkungan, masalah apalagi kebodohan, kelaparan, atau ada masalah kriminal ya. Ada banyak masalah di lingkungan kita. Tapi bagaimana caranya kita berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya kalian di kelas 6 SD ya. Ya kita melakukan berpikir komputasional sesuai dengan tahap berpikir kita. Apa saja tahapan dari konsep utama berpikir komputasional? Yang pertama adalah dekomposisi. Masalah yang gede itu dipecah dulu. Jadi beberapa masalah yang lebih kecil agar mudah diatur atau diselesaikan. Yang kedua, abstraksi. Fokus pada masalah yang penting dulu dan kemudian jika diperlukan abai. Tidak peduli kepada hal-hal yang tak penting. Jadi fokus kepada hal yang penting dulu. Intinya apa sih dari masalah itu? Nah itu yang jadi masalah besar dipecahkan. Kemudian jadi berkeping-keping ya. Nah dari berkeping-keping itu intinya masalah masalah utamanya di mana? Nah itu yang kita fokuskan dulu. Kemudian yang ketiga, pengenalan pola. Pengenalan pola ini apa pola yang sama dan apa pola yang tidak sama dari masalah tersebut. Yang terakhir adalah merancang langkah-langkah menyelesaikan masalah yang penting tadi itu. Kan sudah ketemu ya masalah yang penting dan masalah yang tidak penting ya atau tidak relevan. Nah masalah yang penting itu kemudian kita selesaikan satu persatu melalui berpikir algoritma. Itu langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah. Contoh misalnya menjaga alam. Masalahnya adalah bagaimana cara menjaga alam. Ada banyak kan, mengelola sampah, penghijauan, pendidikan lingkungan, ya. Ada banyak cara menjaga alam.
Itu sudah saya coba petakan, jadi sekitar secara umum ada 3. Itu cara menjaga alam. Kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting dalam menjaga alam itu. Apa yang penting itu? Sampah yang tidak dibuang dengan benar, dibuang ke sungai, dibuang ke jalan, dibuang ke selokan macam-macam. Atau membuat animasi kampanye, ya, sebagai edukasi atau pendidikan. Kemudian detail yang tidak penting, ya, apa yang detail yang tidak penting? Misalnya jenis-jenis sampah tidak begitu penting, atau bagaimana cara menanam pohon tidak begitu penting juga. Yang penting adalah bagaimana agar sampah itu tidak dibuang secara sembarangan, dan bagaimana kita mengkampanyekan tentang bagaimana buang sampah yang baik. Kemudian ketiga, pengenalan pola. Dicari itu polanya, apa itu? Kalau berkaitan dengan sampah, apa polanya? Polanya adalah orang sering buang sampah sembarangan, mobil, gitu ya, pernah lihat ya? Buka jendela, buang di jalan. Atau yang kedua, anak-anak lebih suka melihat animasi atau game, betul ya? Kemudian apa yang perlu dilakukan? Teknisnya adalah kita bikin animasi scratch, ya, kampanye. Nah, ini adalah algoritma atau langkah-langkah membuat animasi scratch. Nanti kita lihat bagaimana cara membuat langkah-langkah kampanye membuang sampah pada tempatnya memakai aplikasi scratch. Ya, kita bikin desain, bikin script, kemudian bikin sprite, dan seterusnya. Bisa anak, terima kasih. Sekarang kita buka scratch-nya. Scratch-nya ini kita coba pakai yang ini ya, yang scratch 3. Saya buka scratch 3. Kemudian saya di backdrop atau di stage ini ya. Ini bikin dua halaman. Misalnya halaman di sekolah. Halaman pertama di sekolah ini ya. Ini saya anggap 1 gitu aja. Kemudian yang kedua adalah di taman. Ya, di taman ini misalnya apa? Nah, ini ya. Di halaman di taman. Jadi halaman pertama atau background pertama adalah di sekolah, yang kedua adalah di taman. Untuk tokohnya sementara kucing dulu. Misalnya di background pertama kita membuat apa ya? Kita mencari membuat ini tokohnya, tokoh sampah. Sampahnya berupa warna putih, ya. Atau berwarna apa ya? Warna putih bisa. Kita beri warna putih. Kemudian kita besarkan. Atau kita besarkan, kita kecilkan. Boleh kita gandakan juga, kita duplikat seperti ini ya. Kemudian kita membuat percakapan ya. Pakai event ya. Ketika bendera diklik, posisi dari si kucing itu misalnya foto ini ya, langsung otomatis ini, dan berkata-kata. Ya, say. Wah, ya. Siapa sih main itu? Halo. Wah, banyak sampah. Wah, banyak sampah. Saya kok mendengar banyak klaklik-klaklik ya. Dilepas, Mas, Mbak, dilepas. Banyak sampah.
ini menyebabkan polusi dan penyakitnya, menyebabkan penyakit dan tidak sedap dipandang. Misalnya kita bikin selama 5 detik. Kemudian kita berganti backdrop. Kita wait dulu mungkin. Kita wait 1 detik. Kemudian switch backdrop ke yang kedua ini ya. Backdrop kedua ini kita beri nama 2. Switch backdrop ke backdrop. Kemudian ketika backdrop berganti ke backdrop 2, si kucing berkata, nah gini dong. Nah begini dong, siapa sih laki-laki itu? Mbak, jangan main game. Tidak laki-laki. Dan berkata lagi, kebersihan enak, bikin hidup nyaman ya. Bikin hidup nyaman. Kebersihan mendukung kesehatan. Mari kita jaga kebersihan. Karena ini panjang, misalnya kita bikin 4 detik. Kita coba ya. Wah, banyak sampah. Ini menyebabkan penyakit dan tidak sedap dipandang. Nah, kalau misalkan ini seolah-olah berpindah, kita bisa mengatur posisinya. Misalnya kita atur di sini ya. Kita di sini. When backdrop itu go to sini, ke sini. Kemudian boleh di wait 1 detik. Kemudian ngomong. Atau ketika wait ini ya menyebabkan penyakit dan tidak sedap ini, dia boleh juga glide. Glide ini bergerak. Bergeraknya misalnya saya berganti ya, seperti ini, bergerak ke sini ya. Light to sini dan bergerak bergoyang. Misalnya 0,2.
sampah. Ini menimbulkan penyakit dan tidak suka berpandang. Gitu. Nah, ini saya coba taruh ya. Coba ketika bendera diklik berganti switch backgroundnya ke 1. Stop, ini sampah. Itu anak-anak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan buka spreadnya, kemudian membuat kalimat seperti ini. Boleh berbeda kalimatnya. Yang intinya fokus kepada pembuatan animasi. Selamat mengerjakan. Dipakai spread 3 aja ya. Latar belakangnya tidak harus sekolah, boleh yang lainnya. Boleh itu di jalan, kemudian kamu bikin sampah. Yang sudah mengerti remu BG, ada yang tahu remu BG di sini? Apa? Sampah itu begini ya. Berapa, Pak? Ya ini ya, ada yang bingung. Cara membuat sampah itu begini anak. Ini loh, choose a sprite, paint. Choose a sprite, pilih paint ya. Kemudian silakan kamu gambar di sini. Misalnya apa? Ini boleh. Atau kalau mau dibatalkan, ini. Terus diberi warna pakai cat tumpah. Misalnya ini, udah. Ini sudah jadi nih. Ini kode baru ini. Ya. Kita kecilkan jadi misalkan 20. Kan jadi ya. Gitu ya.
Ini yang bagian bawah ya. Perhatikan ini kode sampah ya, bagian dan tulisan sampah. Ini kodenya. Nah ini kode sampah itu hanya segini. Kode sampah, semua sampah sama seperti ini. 1, 2 itu nama backdrop saya. Kalau backdrop kamu kan beda. Backdrop satunya bernama apa? Backdrop 2-nya bernama apa? Paham maksud saya ya? Karena backdrop saya nomor 1 namanya 1 ya, saya ketik 1. Karena backdrop saya nomor 2 namanya 2 ya, saya ketik 2. Boleh kalau kamu mau yang ada di situ boleh, tidak masalah. Bebas. Kalau saya membuat sendiri pakai pin. Nih.
sudah tidak ada pelajaran ya? Sudah ada yang sampah? Ini aja loh sampah itu. Sudah. Lalu ini dulu. Oh, yang kedua ini ya. Baik, saya pindah ke lapis kedua kucing ya. Nanti saya tunggu. Ini yang kedua, ini ada yang kedua. Ini lapis kedua. Ketika berganti ke halaman 2, ini kata-katanya. Boleh diinovasi sendiri. Kenapa kompas? Ya.
selain ini? Ada. Baik, saya naikkan ya. Ini yang pertama. Pertama untuk backdrop 1. Lihat yang satu. Ini yang satu. Ini yang satu ya. Ya, tidak saya ganti. Kodenya semua sama ya. Sekarang saya ubah, saya berganti ke kode sapa. Kode sapa itu seperti ini. Nah, hanya ini aja. Semua sampah begini. Yang kedua. Ya, sebentar ini. Silakan yang sapa, yang fokus di sapa ini kode. Nggak bisa dong. Tadi kenapa nggak bisa? Kenapa, Pak? Sekarang ini yang sama gini, semuanya sama ya. Baik, karena waktunya udah habis ya, kita semua simpan file. Ya, nanti kita lanjutkan. File, save to your computer. Kemudian di sini berpikir komputasional spasi Alessa spasi 6B. Alessa yang kemarin lihat waktu simulasi. Kualitas. Berpikir komputasional spasi Alessa spasi 6B. Sudah? Kalau sudah save. Kita lanjutkan minggu depan. Berpikir komputasional spasi nama spasi. Jadi nantinya seperti ini anak-anak ya. Ini kalau saya tambahi musik bisa.
terus bergerak. Sudah, bersihkan sempurna. Jangan berdiri di belakang kursi. Bersihkan sempurna. Ada yang tahu apa berpikir komputasional itu? Secara simpel, berpikir komputasional adalah berpikir sebagaimana komputer. Terus apa saja yang perlu dilakukan? Berpikir komputasional itu bermanfaat ketika pembelajaran komputer dan juga pembelajaran pendidikan yang lain. Bahkan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kita punya masalah besar, kita pecahkan masalah besar itu menjadi berkeping-keping masalah yang lebih kecil, kemudian fokus kepada masalah yang penting dan sekian banyak pilihan masalah itu. Yang tidak penting, masalah yang tidak penting kita singkirkan. Masalah yang penting fokus kita selesaikan. Kita lihat polanya, pola masalahnya seperti apa, dan kemudian kita membuat algoritma. Apa itu algoritma? Merancang penyelesaian masalah secara teknis. Itu namanya algoritma. Disusun awalnya seperti apa, intinya seperti apa, penutupnya seperti apa. Begitu anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Yang meninggalkan waktu dulu adalah kelompoknya dia semuanya. Semuanya kelompoknya dia sampai Mbak Ardianida. Semuanya dia sampai Ardianida. Satu kelompok ini, kamu kan